Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa safiyyuhu wa khaliluhu wa rasuluhu. Yaqulullahu subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Pada kesempatan pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk bisa kembali hadir di masjid yang mulia ini dalam rangka kita thalabul ilmi, meskipun kondisinya gerimis dan hujan, ya Pak ya. Semoga dengan kondisi ini dan kita masih tetap berangkat untuk menuntut ilmu, melaksanakan salat berjamaah di masjid, lalu kita lanjutkan dengan menuntut ilmu, ini menjadikan pahalanya semakin besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena kondisi banyak rintangan di dalam menuntut ilmu itu semakin menjadikan jiwa kita itu enggan, ya, dan menjadikan jiwa kita menuntut untuk berbuat lebih, ya, sehingga di situ ada mujahadah, ada jihad, ya. Ini putus-putus, ya, sehingga pahalanya akan menjadi lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna idhamil jazai ma'idhamil bala. Sesungguhnya besarnya pahala itu sesuai dengan kesusahan yang dihadapi oleh seorang hamba. Ketika seseorang semakin susah di dalam menuntut ilmu, artinya dia akan semakin berjihad, mujahadatun nafas, sehingga pahalanya pun semakin besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita tambahan hidayah, tambahan ilmu, dan juga pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kita melanjutkan bahasan dari kitab Khudh aqidataka minal kitab wa sunnatis sahihah. Ambillah akidahmu dari Al-Quran dan Sunnah yang sahih yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Jabir Zainu rahimahullah ta'ala. Dan kita kemarin sudah bahas tentang masalah jihad, tentang
bagaimana hukum jihad fi sabilillah. Nah, di kesempatan ini kita akan lanjutkan kembali pembahasannya, yaitu yang berkaitan dengan al-wala, yaitu tentang loyalitas. Al-wala tentang mencintai dan menolong, dan termasuk juga tentang al-bara, yaitu berlepas diri, membenci dan memusuhi orang-orang kafir. Nah, di dalam hal ini Syekh Muhammad bin Jabal Zaid rahimahullahu taala, beliau membuat pertanyaan, ma huwal wala? Apa yang dimaksud dengan al-wala? Maka beliau menjawab, al-wala'u huwal hubbu wan nusratu. Yang dimaksud dengan wala ini adalah maknanya mencintai dan menolong. Mencintai dan menolong. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'din, di dalam surat At-Taubah. Orang-orang yang beriman dari kalangan laki-laki dan orang-orang yang beriman dari kalangan perempuan, sebagian dari mereka adalah penolong-penolong bagi yang lainnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mu'minu lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'dan. Orang mukmin bagi mukmin yang lain itu seperti satu bangunan, yang satu dengan yang lainnya saling menguatkan. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, pada bab ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang berkaitan dengan masalah al-wala wal bara, yaitu al-wala adalah mencintai dan menolong Allah dan Rasulnya, serta mencintai dan menolong orang-orang yang beriman. Kita sebagai seorang mukmin terhadap mukmin yang lain, maka ada kewajiban untuk mencintai dan menolong. Bahkan mencintai dan menolong terhadap agama Allah Subhanahu wa taala, mencintai dan menolong apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga mencintai serta menolong orang-orang yang beriman, ini merupakan salah satu bagian dari perkara tauhid, bagian dari tauhid keimanan seseorang, masuk ke dalam rukun tauhid. Para ulama memasukkan tentang al-wala wal bara ini dalam bab tauhid. Maka tidak sempurna keimanan seseorang sampai dia memiliki loyalitas, memiliki rasa cinta dan menolong agama Allah Subhanahu wa taala, dan juga menolong orang-orang yang beriman. Menolong orang yang beriman. Dan juga al-bara, berlepas diri dari orang-orang kafir, membenci dan memusuhi orang-orang kafir, itu al-bara. Tidak terlepas dari al-wala, mencintai orang-orang beriman, menolong mereka, dan membenci orang-orang kafir dan memusuhi mereka. Dan ini bagian daripada tauhid. Dan inilah makna Islam. Yang kata para ulama disebutkan bahwasanya al-Islam adalah al-istislamu lillahi bitauhid. Islam itu adalah berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya. Wal bara'atu minasyirki wa ahli, dan tunduk patuh dengan tauhid, dan berlepas diri dari orang-orang kafir, dari kesyirikan, dan dari orang-orang musyrik. Wal bara'atu minasyirki
wa ahlihi. Banyak di dalam Al-Qur'anul Karim yang memerintahkan agar kita berwala, yaitu berloyalitas kepada orang-orang yang beriman. Sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim yang tadi juga sudah kita baca. Di antaranya juga di dalam surat Al-Maidah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat yang ke-55 dan 56, Innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum raqi'un. Sesungguhnya penolong kalian adalah Allah dan Rasulnya dan orang-orang yang beriman. Penolong kalian adalah Allah dan Rasulnya dan orang-orang yang beriman, yang mereka mengerjakan sholat dan membayar zakat, wahum raki'un, dan mereka dalam keadaan ruku'. Wa may yatawallallahu wa rasulahu walladzina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun. Dan barang siapa yang dia berpaling dari Allah dan Rasulnya dan dari orang-orang yang beriman, maka sesungguhnya hizballah, yaitu golongan Allah, mereka lah humul ghalibun, adalah golongan yang akan mendapatkan kemenangan. Nah, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwasanya innama waliyukum, sesungguhnya yang menolong kalian adalah Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman, dia akan mendapatkan pertolongan dari Allah dan tentunya dari Rasulullah SAW dan juga orang-orang yang beriman yang lainnya. Nah, dalam ayat ini ada perintah dari Allah agar orang-orang yang beriman ini menolong orang-orang yang beriman yang lainnya. Dan Nabi SAW menyebutkan bahwasanya mukmin dan mukmin yang lain itu seperti satu bangunan, tidak bisa dilepaskan. Kalau seandainya satu bangunan itu ada bagian bangunan yang roboh, maka rusaklah bangunan tersebut. Bahkan di dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, al-muslimu lil muslimi kal jasadil wahid. Muslim yang satu dengan muslim yang lainnya itu seperti satu tubuh. Apabila ada bagian anggota tubuh yang sakit, maka anggota tubuh yang lainnya akan merasakan sakit pula. Coba ada satu bagian tubuh yang sakit saja, seluruh badan akan demam. Akan merasakan demam, panas. Kalau orang pernah sekelan tuh, ada yang pernah luka di kaki, sekelan, pernah sekelan? Sekelan Pak ya? Ya dulu saya pernah. Kalau ada luka di kaki, ada anggota bagian yang sakit di yang lainnya. Di paha biasanya. Itu namanya sekelan. Ada satu anggota tubuh yang sakit, maka badan merasakan demam. Itulah perumpamaan yang disebutkan oleh Nabi SAW, satu muslim dengan muslim yang lainnya, saling menolong, bukan saling membenci. Dan ini adalah agama Allah, ajaran Allah. Kemudian dalam ayat yang tadi disebutkan dalam surat At-Taubah ayat 71, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'din. Mukmin laki-laki dan mukmin perempuan, sebagian mereka adalah wali-wali. Apa wali? Penolong untuk sebagian yang lain. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mereka mengajak kepada perkara yang ma'ruf. Jadi amar ma'ruf itu salah satu bentuk kecintaan seorang mukmin kepada mukmin yang lain. Kalau ada
seorang mukmin yang dia melakukan perbuatan dosa, ya maka diingkari. Ya, mengajak mukmin untuk apa? Taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai bentuk apa? Menolong. Ya, tidak ingin saudaranya terjerumus dalam maksiat. Tidak ingin saudaranya binasa. Ya. Tapi terkadang kalau kita nasihatin ya saudara kita melakukan perbuatan dosa, tersinggung dia, nggak mau dinasehati. Apalagi zaman sekarang, dinasehati tentang kebenaran dia nggak mau. Padahal apa? Nasihat itu adalah kebaikan yang diberikan oleh orang yang menasehati kepada orang yang dinasehati. Nasihat lebih berharga daripada harta. Karena nasihat kalau diamalkan, nasihat kebaikan kebenaran, kalau dikerjakan menyelamatkan orang yang dinasihati. Maka sifat orang yang beriman, ya'muruna bil ma'ruf, mereka mengajak kepada perkara yang ma'ruf, yang baik. Wa yanhauna 'anil munkar, melarang orang yang beriman untuk melakukan kemungkaran. Wa yuqimuna sholata, mereka mengerjakan salat. Wa yu'tuna zakat, dan mereka membayar zakat. Wa yuti'una Allah wa rasulah, mereka taat kepada Allah dan Rasulnya. Ulaika sayarhamuhumullah, mereka itulah orang-orang yang akan dirahmati, disayangi oleh Allah. Innallaha azizun hakim, sesungguhnya Allah maha perkasa dan maha bijaksana. Dan ayat ini juga menunjukkan bahwasannya orang-orang yang beriman itulah mereka wali Allah. Kalau kita pernah dengar tentang wali, nanti akan kita bahas ya. Siapa sih itu wali? Ya, kan kalau dikatakan wali itu bayangan kita apa? Nah, bisa terbang, bisa berjalan di atas air dan semacamnya. Ya, maka identik dengan apa? Orang pakai jubah putih, pakai ya, bisa sholat Jumat, dia tinggal di Indonesia, sholat Jumat di Mekah. Ada sering kita dengar. Ya, banyak tadi kita bahas. Dan dalam ayat ini juga menyebutkan bahwasanya wali-wali itu adalah orang-orang yang beriman. Ya, wali itu adalah orang yang beriman. Mereka beramar ma'ruf, mereka nahi munkar, mereka mengerjakan sholat, membayar zakat, taat kepada Allah dan Rasulnya. Yang kita dengar dari orang-orang katanya fulan wali Allah, gak sholat. Iya, mereka gak sholat, ya. Mereka gak puasa, karena mereka sudah sampai kepada derajat apa? Ma'rifatullah katanya. Kalau sudah sampai derajat ma'rifatullah, maka gak perlu sholat, gak perlu puasa, gak perlu mengamalkan amalan-amalan syariat. Ya, derajatnya sudah wali. Udah masuk ke diskotik, wali dia. Minum khamar, saya pernah dengar itu. Loh kok bisa? Ya karena dia sudah wali katanya. Ya, wali dia sudah terbebas dari beban syariat dan boleh minum khamar, zina. Ini memang betul wali setan. Wali setan. Ya. Orang-orang yang mereka disuruh kepada ya setan. Ya. Kemudian di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim, permisalan orang-orang yang beriman di antara mereka dalam hal ya, rasa cinta, saling mencintai di antara mereka, saling menyayangi dan saling berlemah lembut. Nah, ini juga hadis ini Nabi SAW memerintahkan agar sesama mukmin itu saling mencintai, saling sayang menyayangi, saling berlemah lembut. Ya, terhadap mukmin itu harus lemah lembut. Tidak boleh kasar, tidak boleh
keras. Mathalul jasadi, itu seperti satu jasad. Idza ishtaka minhu udwun, apabila ada satu anggota tubuh, anggota badan yang mengeluhkan rasa sakit, tada'alahu sa'irul jasadi bis-sahari wal hummi, maka seluruh badan itu akan melek terus, akan begadang terus, dan juga akan merasakan apa? Merasakan demam. Maksudnya apa? Kalau ada saudara kita mukmin yang dia sedang susah, kita pun ikut merasakan susah. Kalau ada saudara kita yang sedang sakit, hendaklah kita ikut merasakan sakit. Ya, ini yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan muslim dengan muslim yang lain juga punya hak. Ya, di antara haknya apa? Kalau sakit dijenguk, kalau ketemu mengucapkan salam. Itu muslim, Pak. Kalau selagi dia masih muslim, ya, bukan KTP ya, muslim orangnya, dia bukan kafir, ya, belum keluar dari Islam, masih punya hak. Yang kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apa haknya? Ada 6 kata Nabi. Hakul muslim alal muslim sittun. Hak seorang muslim dengan muslim yang lainnya ada 6. Yang pertama, idza laqitahu fasallim alaihi. Hak yang pertama, apabila kamu bertemu mengucapkan salam kepadanya, ucapkan salam. Ya, ketemu diem aja. Ya, jangan. Kalau orang Indonesia asalnya kebanyakannya muslim atau bukan muslim? Muslim. Jadi gak usah dia muslim atau bukan ya, saya ucapkan salam atau tidak, nggak perlu. Karena kebanyakan masyarakat Indonesia adalah muslim. Kita kenal atau tidak kita kenal, maka kita ucapkan salam kepada dia. Dan ini rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini hak. Bahkan menjawab salam adalah hukumnya wajib. Tapi ada orang yang katanya dia muslim, dia ahlu sunnah, dia salafi, tapi ya, jangankan mau mengucapkan salam, menjawab salam saja tidak mau. Pernah itu ya, kita ucapkan assalamualaikum, nggak jawab, ajib. Padahal itu wajib. Selagi dia muslim, terlepas organisasinya apa, ya, selagi dia muslim, tidak keluar dari Islam, maka wajib untuk mengucapkan salam. Kemudian apabila bersin dan mengucapkan alhamdulillah, maka muslim mengucapkan apa? Yarhamukallah. Lalu dijawab kembali dengan yahdikumullah wa yuslih balakum. Kemudian apabila sakit maka dijenguk. Ya. Apabila sakit maka dijenguk. Kemudian yang keempat, ya, apa? Apabila diundang untuk walimah, makan-makan. Apabila diundang untuk walimah, walimatul urs, maka wajib untuk datang. Khusus untuk walimatul urs. Kalau walimatul khitan hukumnya sunnah. Ya, jadi kalau undangan pernikahan itu hukumnya wajib untuk didatangi, tapi dengan syarat, ya. Yang pertama, undangannya itu adalah muayyan. Muayyan itu apa ya? Pribadi. Bapak saya undang, Bapak besok saya undang untuk hadir di acara walimah pernikahan anak saya, pakai undangan misalnya, itu wajib. Yang pertama. Kalau undangannya umum, ya, jamaah, ya, masjid, ya, apa namanya lupa, as-somad, ya, jamaah masjid as-somad saya undang untuk hadir pada walimah pernikahan saya anak saya masih kecil. Kalau undangannya seperti ini umum, hukumnya nggak wajib, hukumnya sunnah.
Ya, kalau misalnya kepada satu orang langsung, ya, muayyan itu tertentu, maka wajib dengan syarat dia nggak ada, ya, kemungkaran dalam, ya, acara resepsinya. Kan banyak sekarang tuh ada udah hajatan, ada rambutan. Kalau ada seperti itu, nggak wajib datang. Kalau datang, wajibnya apa? An-nahyu 'anil munkar, mengingkari. Bisa nggak kita ingkari? Pak, matikan Pak. Setan musik gitu, ya, kan seperti itu. Karena kata Nabi SAW, idza ra'a minkum munkaran falyughayyirhu. Apabila salah seorang di antara kalian melihat kemungkaran, maka wajib untuk merubahnya. Bisa nggak kita rubah? Ya, kalau enggak dosa itu. Ya. Makanya, ya, itu untuk undangan pernikahan. Kemudian juga hak muslim dengan muslim yang lain diantaranya adalah apabila meninggal, tadi sakit sudah ya, apabila sakit maka dia menjenguknya. Apabila meninggal maka itba'ul janazah, mensolatinya, lalu kemudian mengiring jenazahnya ke kuburannya. Ini hak muslim, bayangkan banyak sekali hak muslim. Ya. Kalau dia seorang muslim, kemudian tetangga punya dua hak, hak muslim, hak tetangga. Ya. Bahkan orang kafir juga punya hak ketika dia menjadi tetangga. Nggak boleh kita ganggu, ya, nggak boleh kita, ya, ganggu. Ini kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan loyalitas, untuk loyalitas al-wala seorang mukmin, ya, apa saja bentuknya? Bagaimana bentuk misalnya? Bentuk-bentuk wala seorang muslim, seorang mukmin kepada mukmin yang lain. Di antaranya adalah yang pertama, hijrah dari negeri kafir kepada negeri muslim. Bagaimana kita bisa berwala kepada Allah dan Rasulnya, dan berwala mencintai dan menolong orang-orang yang beriman kalau masih tinggal di negeri kafir? Kan nggak boleh tolong-menolong dengan orang kafir. Dia harus hijrah dari negeri, ya, kafir ke negeri muslim. Nggak boleh seorang itu tinggal, ya, di negeri kafir. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, innal ladina, dalam surat An-Nisa, innal ladina tawaffahumul malaikatu qalu fima kuntum. Sesungguhnya orang-orang yang mereka diwafatkan oleh para malaikat, malaikat berkata kepada mereka, fima kuntum, kalian wafat meninggal dalam keadaan apa? Qalu kunna innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusahum qalu fima kuntum. Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan oleh para malaikat, yang mereka mendolimi diri mereka sendiri, malaikat berkata kepada mereka, ya, dalam keadaan apa kalian? Qalu kunna mustad'afina fil ardh. Mereka berkata, dahulu kami di dunia adalah orang-orang yang lemah. Qalu alaysat ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Bukankah bumi Allah itu luas sehingga kalian bisa hijrah? Ya. Nah, ayat ini berbicara tentang orang-orang yang dahulu yang tinggal di Mekah, yang mereka masuk Islam. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasul, ya, kepada Rasulullah, dan Rasulullah memerintahkan kepada para sahabat untuk hijrah, mereka enggak mau hijrah. Mereka mati. Dan ketika itu negeri Mekah masih apa? Masih negeri kafir. Ya, makanya Rasulullah SAW mendapat perintah dari Allah agar hijrah, karena tidak bisa, ya, mengerjakan sholat dengan tenang, dengan aman,
tidak bisa ya amar ma'ruf nahi munkar, tidak bisa berdakwah, bahkan diboikot, sehingga diperintahkan untuk hijrah. Begitu pula mengapa perintah hijrah dari negeri kafir ke negeri muslim? Karena orang yang tinggal di negeri kafir sementara dia mukmin nggak bisa melaksanakan ibadah dengan baik. Masjid nggak ada, cari musola dan cari masjid susah, cari makanan yang halal susah. Mau menampakkan keislaman, wah bisa dirundung, bisa dibunuh. Itu kalau negeri kafir. Makanya diperintahkan oleh Allah untuk berhijrah, untuk hijrah. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, memang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, la hijrata ba'dal fathi. Tidak ada hijrah setelah penaklukan kota Mekah. Walakin jihadun wa niyatun. Akan tetapi yang adalah berjihad dan niat. Maksudnya apa? Setelah kota Mekah itu ditaklukkan oleh Rasulullah dan kaum mukminin, ya, dan orang-orang musyrik waktu itu sudah kalah, sehingga apa? Sehingga Mekah menjadi negeri Islam. Kalau orang-orang muslim mereka sudah tinggal di negeri Islam, maka tidak ada lagi hijrah, tapi yang ada jihad. Ya, seperti apa? Orang-orang Palestina pada saat ini, saudara kita di Palestina, ya, kita harus merasakan cinta kepada mereka. Kita harus menolong mereka semampu kita. Kalau kita bisa dengan tenaga, kita dengan tenaga. Kalau nggak bisa dengan tenaga, kita bisa dengan harta. Ya, kalau tidak bisa tenaga dan harta, maka dengan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita bantu. Dan senjatanya orang beriman adalah doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bantu mereka. Apakah orang Palestina kondisi saat ini wajib berhijrah atau tidak? Ya, atau berjihad? Kenapa berjihad? Tidak hijrah. Karena Palestina negeri muslim. Ya, negeri muslim. Ketika diserang, ya maka wajibnya adalah jihad. Namanya jihad apa? Defensif, wajib orang-orang apa? Palestina itu apa? Jihad. Ya kalau mati syahid. Kita harus cinta mereka, kita harus tolong mereka. Ya, kita harus merasakan seperti apa yang mereka rasakan, meskipun mereka lebih utama dari kita. Kalau seandainya mereka beriman, kenapa? Syahid, ya, mati syahid. Ada kesempatan jihad bagi mereka ya. Kalau mereka berjihad langsung melawan orang-orang kafir, orang-orang Yahudi, maka jaminannya adalah surga. Ya, terkadang lihat saudara-saudara kita di satu sisi kita sedih, ingin tolong mereka, ya, kemudian kita doakan mereka supaya Allah menolong mereka. Namun di satu sisi kalau mereka mati dalam keadaan beriman, maka mereka mati syahid. Mereka mendapatkan keutamaan yang belum tentu kita dapatkan, Pak. Kita nggak tahu kita matinya seperti apa. Tapi mereka, coba bayangkan, orang-orang Palestina saudara kita. Jadi muslim harus hijrah dari negeri kafir kepada negeri muslim. Wastasna min dzalika al-mustad'af wa man lam yastati' al-hijrah li asbabin syar'iyyah. Jangan justru malah pindah dari negeri Islam ke negeri kafir. Ini ya. Ini tidak boleh. Indonesia negeri Islam. Ya, kalau kita pergi ke Mekah, ke Madinah, tinggal di sana, gimana? Boleh nggak? Lebih utama, ya, banyak utamaannya. Tapi kalau misalnya ke Jepang, ya, ke Amerika, ngapain ke sana? Ya, kecuali untuk belajar, menuntut ilmu yang hukumnya fardu kifayah itu boleh. Tapi untuk cari uang, tinggal di sana,
Ya, mungkin dunianya dapat, tapi akhiratnya dapat? Enggak. Ya, enggak dapat akhirat. Ya. Maka orang mukmin dia harus paham dalam masalah ini. Ya. Jangan justru pindah ke negeri kafir karena mereka enggak ada yang menolong. Siapa menolong? Dan mereka juga enggak bisa menolong, enggak bisa mengerjakan ya, ibadah dengan benar, dengan baik, sulit untuk mendapatkan yang halal, syubhatnya masya Allah. Ya, zina, poligami mereka apa? Dia tasyabuh dengan mereka, sama seperti mereka. Ya, sama seperti mereka. Ini yang pertama. Yang kedua adalah menolong orang-orang Muslim dengan jiwa, harta, lisan, ya, dan bersama dengan mereka di dalam kesenangan dan kesedihan mereka. Ini yang tadi sudah kita sebutkan ya. Menolong saudara ya, semampu kita dengan jiwa kita kalau sanggup. Ya. Kalau misalnya ada seorang yang sebelum di Palestina atau di negeri-negeri Muslim yang sedang terdolim, ya, dengan jiwa, dengan harta. Nah kita yang nggak bisa misalnya, ya, mungkin bisalah kita membantu dengan sedikit harta. Alhamdulillah banyak organisasi-organisasi misalnya atau lembaga-lembaga yang mengumpulkan bantuan untuk saudara kita di Palestina, seperti Roja misalnya, ya, kita lihat, ya, memberikan bantuan kaum muslimin di sana, masya Allah. Ya, kita bantu. Kalau nggak sanggup kita berdoa dan kita ingin merasakan kesedihan mereka. Seperti yang disampaikan oleh Nabi tadi, seperti satu tubuh kita bersedih, tapi kadang nggak kuat saya. Kalau melihat video itu, saya nggak lihat ya. Melihat video ada anak-anak terluka, ada yang terluka, ya. Harusnya tidak perlu itu. Ya. Ya. Menjadikan kita merasa sedih. Ya. Nah ini yang harus salah sebentuk wala, loyalitas kita kepada orang-orang yang beriman. Ya. Kemudian mencintai orang-orang Islam sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri, dengan memberikan kebaikan kepadanya dan juga menghilangkan keburukan. Ya. Berusaha untuk mencintai mereka, duduk bersama-sama dengan mereka. Ya. Dan ini salah satu dalilnya bentuknya seperti ini. Ya. Kalau kita kumpul bareng menuntut ilmu, ibadah bersama, saling tolong menolong, inilah yang diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya, saling mencintai. Kata Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna keimanan seseorang di antara kalian sampai dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Jangan sampai hasad kepada saudaranya yang punya rasa hasad. Siapa? Saudara kita dia dapat kenikmatan, kita ikut senang. Ikut senang. Saudara kita dapat kesusahan, ikut susah. Bangga, ya, alhamdulillah dia bangun rumah, kita ikut senang. Ya, jangan hasad. Ya, tetangga beli mobil, kita ikut. Itu yang terjadi. Ya, jangan sampai panas. Ya, kita bersyukur, alhamdulillah. Ya, sewaktu-waktu manfaatnya pasti ada kepada tetangga kita kan. Tetangga kita beli mobil baru, alhamdulillah, nanti kita bisa pinjem, kita bisa pakai, bisa ditolong karena ya dia mukmin juga, pasti nolong kita juga. Jangan kemudian hasad, waliyadzubillah. Ini yang nggak benar. Ya, dan banyak terjadi ya sebabnya mereka nggak paham agama, imannya lemah. Harus saling mencintai. Ya. Siapapun itu, selagi dia mukmin, apa ya? Kalau mukmin ada hubungan nasab, saudara itu lebih. Ya. Meskipun mukmin dengan satu dan yang lainnya, pasti kadar keimanannya kita
ya, kadar cinta kita kepada mereka itu berbeda-beda, ya, tidak sama. Kemudian bentuknya di antara lain juga adalah menunaikan hak-hak mereka. Tadi sudah disebutkan dalam hadis, menunaikan hak-hak mereka, yaitu tadi menjenguk ketika sakit, kemudian mengikuti jenazahnya, mengantar jenazahnya, berbuat lemah lembut kepada mereka, mendoakan dan memintakan ampun untuknya, mendoakan seorang muslim. Paling tidak kalau ya orang muslim yang nggak kita kenal, ya Allahumma gfir lil muslimin wal muslimat, atau doa Rabbana la tuzigh qulubana, bukan itu apa? Jadi lupa ini. Ya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka, bukan itu. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la tuzigh wa la taj'al fi qulubina illa lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya. Wahai ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami dan dosa-dosa saudara kami, dosa-dosa orang yang beriman. Ya, sering doakan. Dan ya, cabutlah, janganlah engkau berikan bil rasa hasad di dalam hati kami, ya, kepada orang-orang yang beriman, kepada saudara. Ya, mukmin nggak boleh saling membenci, tidak boleh saling tajassus, mematai, ya, nggak boleh saling ya menggibahi, ya, ini hak-hak mereka. Dan bagaimana supaya menimbulkan rasa cinta antara muslim? Nabi SAW mengatakan apa? Dengan saling mengucapkan salam, ya, ucapan assalamualaikum. Sebenarnya ucapan salam ini akan mendatangkan rasa cinta sesama muslim kalau dipahami, Pak, dan direnungkan maknanya. Assalamualaikum, semoga keselamatan atas kalian. Ya, coba kalau pakai bahasa Indonesia, Pak, enggak akan, Masya Allah, semoga Allah berikan selamat pada antum, semoga Allah berikan kesehatan. Senang nggak didoakan? Walaupun nggak kenal, senang. Ya. Ini yang pertama, mengucapkan salam. Yang kedua, apa? Supaya timbul rasa cinta sesama muslim, saling memberikan hadiah. Tahabu, kata Nabi SAW. Saling memberikan hadiah, niscaya kalian akan saling mencintai. Punya tetangga, ya, habis pulang kampung kasih hadiah, oleh-oleh, ya, itu pasti, ya. Apalagi yang aku salafi, ya, jangan kaku di tetangga dengan masyarakat. Ya, pulang kampung bawa oleh-oleh kasih tetangga. Ya, 40 ke kanan, 40 ke kiri, 40 belakang, 40 ke. Kan itu tetangga kata Rasulullah, kan? Ya, 40 rumah ke kanan, 40 rumah ke kiri, 40 rumah ke depan, ke belakang. Berapa itu? 4 kali 4. Ya, itu kalau sanggup, Pak. Ya, kalau sanggup. Kalau nggak sanggup, ya sudah, kanan, kiri, depan, belakang. Kalau nggak sanggup, kanan, ini kiri. Kalau nggak sanggup lagi, ya berarti nggak bawa oleh-oleh itu. Ya, memang harus seperti itu. Coba kalau dipraktekkan, tetangga itu pasti akan baik dengan kita. Kalau kita baik sama tetangga, kan itu hak tetangga juga, ya, berbuat baik kepada mereka. Bahkan para, ya, sahabat pun mengamalkan apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Ada seorang sahabat yang dia punya tetangga Yahudi. Nah, sahabat ini dia menyembelih seekor unta, ya, lalu menanyakan kepada istrinya, apakah tetangga kita Yahudi sudah dikasih? Ya. Kami mendengar Nabi SAW bersabda, ya,
mazala Jibrilu yusini bil jari hatta dhanantu annahu sayuwarithuni. Malaikat Jibril itu selalu ngingetin aku, ya, memberikan wasiat kepadaku, ya, agar berbuat baik kepada tetangga, kata Nabi. Sampai-sampai saya ngira bahwasanya tetangga itu akan menjadi ahli waris. Karena sering dinasihatkan berbuat baik ke tetangga, berbuat baik ke tetangga, ya, karena mereka punya hak. Itu saling memberikan hadiah, ya. Kemudian wassalam, ya, mendoakan, kemudian memintakan ampun kepada mukmin, mengucapkan salam kepada mereka, dan juga wa'adamu ghisyihim fil muamalah, enggak boleh berbuat curang di dalam bermuamalah. Ini hati-hati yang berdagang. Ingat kalau yang beli itu juga muslim. Ya, kalau berdagang jangan curang, jangan dikurangi timbangannya, ya, dan jangan nyusahin lah. Kalau punya jabatan, punya wewenang di instansi, permudah, ya, permudah. Karena Allah Subhanahu wa taala menolong orang-orang yang menolong kaum muslimin, jangan mempersulit. Ya, kita kan tahu kalau di birokrasi itu agak susah, ya, susah. Nah, ini tentunya, ya, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diantaranya juga bentuk wala kepada saudara mukmin adalah tidak boleh tajassus, memata-matai, ya. Tidak boleh memata-matai, ya. Kemudian memberikan kabar kepada, ya, atau kabar-kabar mereka, atau membuka rahasia mereka kepada musuh. Wa kafal adha anhum, enggak boleh mengganggu mereka. Muslim enggak boleh mengganggu muslim yang lain. Al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, kata Nabi SAW. Siapa muslim itu? Muslim itu adalah orang yang muslim yang lain selamat dari lisan dan tangannya. Nabi SAW menyebutkan sifat orang muslim adalah orang yang tidak mengganggu muslim yang lain. Baik tidak ganggu dengan tangannya, ya, tidak mengganggu dengan lisannya. Ya. Kafun ada anhum. Kemudian islahu datin bainahum, mendamaikan apabila ada perselisihan di antara mereka. Kita tahu punya saudara, ya, saling berselisih, ini tidak boleh. Ya, kita damaikan. Bahkan dibolehkan berdusta, bohong dalam rangka mendamaikan saudara. Ini dusta yang dibolehkan. Nih, ada dua orang, ya, dulu bersahabat, lalu musuh-musuhan karena suatu sebab. Nih, lalu yang satu mendamaikan, sampaikan ada salam dari fulan, katanya suruh main, ya, padahal enggak. Ini dibolehkan, ya. Tujuannya adalah untuk mendamaikan, ya. Dan dengan cara ini mereka akan damai, akan akur, ya, akan akur, ya. Dan kan nggak boleh, ya, muslim dengan muslim itu tidak saling menegur melebihi 3 hari, sampai ada yang bertahun-tahun, ya. Ini padahal saudara, kakak, adik, ya, gara-gara masalah sepele, ya, masalah sepele, ya. Ini banyak terjadi, ya. Bahkan ada terjadi sampai bunuh-bunuhan. Walhamdulillah. Kemudian juga di antara bentuk wala seorang mukmin kepada mukmin yang lain, al-intimamu ila jama'atil muslimin, bersatu dengan jamaah, ya, bergabung, nggak boleh berpecah belah. Makanya nggak boleh kalau ada di masjid itu ada 2 jamaah, ya, ada sholat ini bikin jamaah, ini jamaah, nggak boleh, harus satu jamaah, ya. Nggak boleh itu kalau ada di satu masjid, ya, ada yang sedang sholat lalu dia bikin jamaah lagi, ya. Ini harus satu dan nggak boleh tafarruq, ya, nggak boleh berpecah belah,
saling tolong menolong di dalam kebaikan dan takwa, amar ma'ruf dan nahi mungkar. Ya, dan itu wajib bagi seorang mukmin. Ya, supaya apa? Mukmin itu menjadi kuat. Bagaimana mungkin ya, kaum mukminin, kaum muslimin mereka akan melawan orang-orang kafir sementara di antara mereka itu gak kuat, gak saling menyayangi, gak saling mengasihi, gak saling kerjasama dalam kebaikan. Ya, bagaimana ingin melawan orang-orang kafir sudah pecah belah duluan. Ya, maka pondasi ini bagian daripada tauhid, bagian daripada keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tentang al-wala. Dan juga tentang masalah al-bara, yaitu berlepas diri dari orang-orang kafir. Yang dimaksud dengan al-bara adalah membenci, memusuhi ya, syaitan dan wali-walinya. Membenci, memusuhi setan dan wali-walinya. Ya, wali-wali setan mereka adalah orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang munafik, dan juga orang-orang fasik. Ya. Jadi wali setan itu ada dua macam, kafir dan orang fasik. Kafir dan orang fasik. Ya. Lalu bagaimana seseorang mukmin dia al-bara, berlepas diri dari orang-orang kafir? Maka berlepasnya secara mutlak, berlepas diri dari mereka, membenci mereka, ya, membenci mereka dan memusuhi mereka. Tetapi permusuhan ini, membenci ini tentunya ya dalam masalah agama, di dalam masalah agama. Kalau terhadap kafir harbi, yaitu kafir yang memerangi orang-orang beriman, mutlak ini gak boleh membantu mereka, gak boleh menolong mereka. Tetapi kalau kafirnya bukan kafir harbi, ada kafir dhimmi. Nah, kafir dhimmi itu adalah orang-orang kafir yang hidup ya, di negeri kaum muslimin dan mereka dapat keamanan dari pemerintah kaum muslimin, seperti orang-orang kafir yang ada di negeri kita. Mereka adalah kafir dhimmi, yaitu kafir yang mereka tidak memerangi kita. Mereka tinggal ya, di tengah-tengah kita, dan pemimpin kaum muslimin memberikan keamanan meskipun mereka gak bayar jizyah. Harusnya ya, kalau pemimpinnya kaum muslimin, dan pemerintah kita muslim bukan? Muslim ya. Pejabat-pejabatnya juga muslim, menteri-menterinya muslim. Kalau di dalam syariat Islam harusnya ya zakat itu diatur, diwajibkan kepada orang-orang kaya, bukan pajak Pak, tapi zakat. Coba kalau misalnya zakat itu diterapkan, yang wajib hanya zakat, makmur kayak Saudi, orang Saudi makmur. Kenapa? Zakat, pajak nggak ada, yang ada zakat. Ya. Selain makmur yang ada, zakat itu hanya akan diambil dari orang-orang kaya, diberikan kepada orang-orang miskin. Itu akan makmur. Berbeda kita zakat semuanya ya, yang kaya semakin kaya, yang susah semakin susah. Ya. Nah, kemudian juga jizyah. Orang-orang yang kafir mereka dimintakan upeti, bukan zakat tetapi upeti. Ya. Bahasa kita ya adalah upeti. Ya. Ini seharusnya mereka itu kafir. Jadi kita berlepas diri secara mutlak tanpa ada pertolongan kepada mereka, tanpa membantu mereka apabila kafirnya adalah kafir harbi. Adapun kafir dini tadi, kafir mustakman, kafir ya yang tinggal di negeri kita, maka Allah Subhanahu wa taala tidak melarang kita untuk berbuat baik kepada mereka. Ya, sebagaimana disebut dalam Al-Qur'an, la yanhaakumullahu ya 'anil ladzina lam yuqatilukum wa la yukhrijukum min diyarikum an tabarru ilaihim. Allah Subhanahu wa taala
tidak melarang kalian untuk berbuat baik kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian dan tidak mengusir kalian dari negeri kalian. Boleh kita berbuat baik tetangga yang non muslim, yang kafir, ya, kita berikan mereka hadiah dengan niat tujuan apa? Mendakwahkan Islam agar masuk Islam. Boleh kita jenguk mereka ketika sakit, boleh enggak? Boleh. Nabi saja menjenguk tuh anak yang anak Yahudi yang akhirnya masuk Islam ketika sakit, ya, akhirnya masuk Islam sebelum meninggal dunia, ya, masuk Islam, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita agar kita berlepas diri membenci dan memusuhi orang-orang kafir dan melarang kita untuk menjadikan mereka itu sebagai penolong-penolong bagi kita. Gak boleh tolong menolong dengan orang-orang kafir yang memerangi kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yattakhidul mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin." Janganlah orang-orang yang beriman itu menjadikan orang-orang kafir sebagai penolong-penolong, sebagai pemimpin-pemimpin selain daripada orang-orang yang beriman. Wa may yaf'al dzalika falaysa minallahi bi syai'in illa an tattaqu minhum tuqah wa yuhadzirkumullahu nafsahu ilallahil masir. Enggak boleh orang beriman menjadikan pemimpin dari orang kafir. Dan negeri itu ada pemimpin dari kafir dan dipilih oleh orang-orang mukmin muslim. Nah, ini enggak boleh. Jadi enggak boleh jadi presiden, enggak boleh jadi gubernur. Bagi dalam akidah kita, ya, enggak boleh jadi bupati, ya, enggak boleh jadi hatta RT. Kalau bisa antum yang jadi RT gak ada gajinya, Pak. Gak ada gajinya sosial. Sekarang orang menjadi RT yang gak mau, ya. Jangan sampai mereka itu menjadi, ya, pemimpin, ngurusin kita. Yang ngatur kita, ya mereka akan apa? Atur sesuai dengan agama mereka. Ya, ini tidak boleh. Ini banyak ayatnya, ya, di dalam Al-Quran. Nah, beberapa bentuk, ya, berlepas diri dari orang-orang kafir, al-bara, ya, di antaranya adalah membenci kesyirikan dan kekufuran dan pelakunya, dan memusuhi orang-orang kafir dan orang-orang musyrikin yang mereka memusuhi kita. Kalau dengan muslim atau orang kafir dengan orang kafir di negeri kita, ya kita benci kepada mereka, ya, benci agama mereka karena mereka memusuhi Allah dan Rasulnya. Mereka benci terhadap agama Allah dan Rasulnya, ya, maka kita musuhi mereka, kita benci mereka. Dan Allah berfirman, ya, di dalam surat Al-Mumtahanah ayat 4, "Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu." Sungguh telah ada bagi kalian teladan yang baik dari Nabi Ibrahim dan orang-orang yang bersama beliau, pengikut beliau. "Iqalu liqaumihim inna bura'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah." Ketika mereka mengatakan, Nabi Ibrahim bersama dengan kaumnya yang beriman mengatakan kepada orang-orang musyrik, "Sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian dan dari apa-apa yang kalian sembah selain Allah." Berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Mereka harus dimusuhi, ya, kita harus berlepas diri terang-terangan. Ini Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan Nabi Ibrahim itu tegas dalam masalah berdakwah terhadap kesyirikan, ya, enggak lembek, tegas, ya, berdakwah. Makanya Nabi Ibrahim itu adalah nabi yang dijadikan kekasih bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara para nabi yang paling mulia setelah Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim alaihissalam.
Dan Nabi Ibrahim ketika di atas langit itu, ya, ketika mi'rajnya Nabi Muhammad SAW ke atas langit, ya, naik ke langit yang pertama bertemu dengan Nabi Adam, ya, naik ke langit kedua bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya, naik ke langit ketiga bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam, naik ke langit yang keempat bertemu dengan Nabi Yusuf, lalu naik ke langit yang kelima bertemu dengan Nabi Harun, langit yang keenam bertemu dengan Nabi Musa, dan naik ke langit yang ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihi assalam, lalu naik ke Sidratul Muntaha. Ini Nabi Ibrahim alaihi salam. Banyak kisah-kisah dalam Al-Quran yang menceritakan tentang dakwahnya Nabi Ibrahim alaihi salam, ya, tentang dakwahnya, ya. Cuman yang sering diingat oleh jamaah kaum muslimin tentang kisah Nabi Ibrahim apa? Menyembelih anaknya Nabi Ismail. Coba baca kisahnya tentang dakwahnya kepada bapaknya, dakwahnya kepada kaumnya, isinya apa? Tauhid. Ya, ini jarang disampaikan. Ya, bahkan seluruh para nabi juga mendakwahkan tentang tauhid. Kemudian hajrul biladil kufur tadi sudah, ya. Di antara salah satu bentuk berlepas diri mereka yaitu kita meninggalkan negeri kafir. Ya, kalau kita nggak sanggup untuk berjihad, kalau sanggup berjihad melawan mereka dan menjadikan negeri itu negeri muslim, ya kita jihad. Cuman zaman sekarang, ya, kaum muslimin lemah, ya, terutama pemimpin-pemimpinnya, maka berhijrah kalau seandainya, ya, berada di negeri kafir. Kemudian juga bentuk, ya, barok berlepas diri mereka adalah ada mutasyabbuh bihim. Jadi nggak boleh bertasyabuh dengan mereka, nggak boleh menyerupai mereka, tidak boleh ikut-ikut mereka di dalam kekhususan yang menjadi karakteristik mereka. Ini tasyabuh, nggak boleh menyerupai mereka, baik menyerupai mereka dalam ucapan, ya, dalam ucapan. Ada yang berucap apa? Selamat Natal, itu nggak boleh, ya. Ada juga tuh orang, ya, sangat disayangkan yang ucapan salam pertama assalamualaikum, setelah apa sejahteraan, home apa tuh home itu, ya, kok panjang sekali salamnya, ya. Itu kan ucapan salam yang mengandung kesyirikan, ya, selain dari assalamualaikum. Gak boleh tasyabuh dengan mereka dalam hal ucapan. Begitu juga dalam hal pakaian, gak boleh bertasyabuh dengan mereka, ya. Pakaian apa yang khas mereka, ya? Pakaian yang ketat buat wanita, ya. Pakaian you can see ada katanya, ya. Ya, you can see kalau di rumah yang punya suami boleh, ya, karena niatnya bukannya tasyabuh, tapi niatnya kalau keluar karena ngikutin lagi tren di pakaian seperti ini, tidak boleh. Dalam hal potong rambut, ya, misalnya rambut penampilan, tidak boleh ikut mereka. Kan tren dari mereka itu potong rambut begini, ya, kozak, ya, tidak boleh. Termasuk tasyabuh, ya, Pak, mencukur jenggot dan memanjangkan kumis. Ini bagi laki-laki. Gak boleh. Ini termasuk tasyabuh adalah apa? Mencukur jenggot. Makanya Nabi SAW memerintahkan agar apa? Agar mencukur kumis. Karena kebiasaan mereka orang-orang kafir itu apa? Memanjangkan kumis dan potong jenggot. Dan Nabi memerintahkan kepada kita agar kita cukur kumis dan panjangkan jenggot. Sekaligus itu menyelisih orang-orang kafir dan tidak menyerupai wanita, karena wanita tidak berjenggot. Kalau jenggotnya dipotong, ya, menyerupai orang kafir dan mirip perempuan. Karena Nabi bersabda, "Juzus syawarib wa arful liha, khaliful majus." Ya, tipiskanlah kumismu dan biarkan panjang jenggotmu, selisihi orang-orang Majusi, orang-orang Majusi.
Dan Nabi SAW melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki. Dan ini sebenarnya dari perbuatan mereka juga. Laki-laki pakai anting, itu budaya apa itu? Dari sana juga. Mereka itu yang biasa, yang orang kafir, Eropa itu, yang mereka itu yang menyerupai perempuan. Sampai adanya sekarang yang LGBT itu ada, itu tasyabuh rijal bin nisa. Yang laki-laki menyerupai perempuan, perempuan menyerupai laki-laki, sampai pada batas sekarang apa? Dibolehkan menikah laki-laki dengan laki-laki, waliyadzubillah, perempuan dengan perempuan, waliyadzubillah. Kemudian juga tidak boleh menolong orang-orang kafir, nggak boleh memuji mereka, nggak boleh memuji mereka. Kalau muji mereka saja nggak boleh, apalagi mencium kendingnya pendeta, mencium kendingnya pendeta, ridho, senang, cinta itu. Cium itu tanda cinta. Muji saja nggak boleh. Nah ini dosanya besar, bayangkan. Terus kemudian imam, dan dijadikan menteri lagi. Waliyadzubillah. Ini termasuk perbuatan yang dilarang, kekufuran. Wala yarkanu ilaihim, nggak boleh merasa tenang bersama dengan mereka. Walattakhidhu bitanatan lahu yahfadhuna sirrahu, yang nggak boleh memberikan amanah kepada mereka. Wa yaqumuna bi ahammi a'malihi. Kemudian tidak boleh mengikuti hari raya mereka. Hari raya mereka nggak boleh Natal ikut-ikutan, tahun baru nggak boleh ikut-ikutan. Hari raya Idul atau hari raya kaum muslimin cuma ada dua, Idul Fitri dan Idul Adha. Itu yang harus kita semarakkan. Itu yang harus kita bersenang-senang di dalamnya. Adapun hari raya orang kafir, sekarang itu Natal, tahun baru, Imlek, maka jangan ikut-ikutan. Dan ini termasuk masalah keimanan yang tidak boleh. Karena Nabi SAW bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia bagian dari mereka. Ngikutin orang kafir, bagian dari orang kafir. Tidak boleh. Kemudian juga tidak boleh, di antara bentuk warok adalah tidak memintakan ampunan untuk mereka. Gak boleh seorang mukmin memintakan ampun kepada Allah bagi orang-orang kafir, meskipun dia orang tua kita. Gak boleh. Meskipun dia saudara kita, mendoakan, ya Allah, ampunilah bapak saya, sementara kafir. Ini tidak boleh. Jadi dilarang dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Maka dari Nabi walladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim." Tidak sepatutnya bagi seorang nabi dan juga bagi orang-orang yang beriman mereka memintakan ampun bagi orang-orang musyrik setelah jelas bagi mereka bahwasanya mereka adalah calon penghuni neraka. Tidak boleh. Yang dibolehkan mendoakan mereka agar dapat hidayah masuk Islam. Mendoakan ampunan ini tidak boleh. Mengucapkan selamat boleh tidak? Tidak boleh. Assalamualaikum. Makanya mengucapkan salam kepada mereka itu tidak boleh. Tidak boleh mengucapkan salam. Assalamualaikum. Tidak boleh. La tabda'ul yahuda wan nasara bisalam. Janganlah kalian mengucapkan salam kepada Yahudi dan Nasrani. Bahkan Nabi SAW memberitakan kepada kita, kalau kita ketemu di satu gang dengan orang kafir, Yahudi atau Nasrani, kita disuruh apa? Bikin sempit, mepet gitu, bikin mereka terpepet jalannya. Bikin mereka terpepet. Itu kalau mereka kafir harbi. Tapi kalau kafirnya dimi, kita berlemah lembut pada mereka supaya mereka masuk Islam, dakwah, dalam berdakwah.
tidak boleh berhukum dengan mereka atau ridho dengan hukum mereka. Ini tidak boleh. Ya. Kemudian yang terakhir adalah ala yabda'u bi tahiyatil Islam. Tadi sudah masuk ya, jadi nggak boleh memulai untuk mengucapkan salam kepada mereka. Tapi kalau kita nggak tahu apakah dia muslim atau kafir, gimana? Ya tadi kembali kepada hukum asalnya. Hukum asal kaum muslim penduduk Indonesia adalah muslim. Kita cuma salam, ya. Walaupun masalah itu kafir, ya, kita nggak berdosa. Dan kalau mereka mengucapkan salam, sekarang banyak orang-orang apa? Ya, Yahudi, orang-orang Nasrani di tempat kita itu mengucapkan salam. Ya, bagaimana jawabnya? Waalaikum saja. Waalaikum. Ya, waalaikum kalau mereka salam. Ya, bahkan mereka orang-orang ini juga sudah, masya Allah. Kadang manggil yang pakai yang jegotan dengan abi, sudah bisa bahasa Arab mereka. Pedagang-pedagang gitu ya. Ya. Kalau yang pakai cadar, umi, pedagang. Ya. Nah ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, yang berkaitan dengan bagaimana ya sikap seorang muslim ya, ketika berwala kepada orang beriman. Ya, mutlak harus mencintai mereka, harus menolong mereka. Ya. Akan tetapi kita melihat ya, kalau mukmin itu dia adalah orang yang fasik, pelaku maksiat, ya, maka walanya tidak mutlak. Kita berwala kepadanya, ya, mencintai dia dan menolong dia di satu sisi apa sesuai dengan keimanannya, dan kita membenci dan memusuhi dia di sisi apa? Kadar kemaksiatannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi orang yang fasik, dia Islam, Muslim, tapi fasik, pelaku dosa. Maka apa? Ada bagian wala, ada bagian baroknya. Tidak wala secara mutlak dan juga tidak barok secara mutlak. Orang yang beriman, yang soleh, ya, apa tahu wali dia wali Allah, maka ya kita wala secara mutlak kepadanya. Adapun orang-orang kafir kita barok secara mutlak dan tidak boleh berikan wala kepadanya. Adapun orang yang fasik, maka kita berikan wala sesuai dengan kadar keimanannya dan kita berikan barok kepadanya, berlepas diri kepadanya sesuai dengan apa? Kemaksiatannya. Nah, ini akidah Islam yang benar, ya, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, pertengahan di dalam segala masalah. Saya jawab sekali oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sudah ada pertanyaan. Bolehkah kita mengerjakan sholat ba'diyah Jumat hanya 2 rakaat saja? Yang mana bila kita sholatnya di masjid, sunnahnya 4 rakaat 2 salam. Wallahu setahu saya, seingat saya, kalau ba'da sholat Jumat, ya, sholat sunnah di masjid itu 2 rakaat. Adapun kalau di rumah 4 rakaat, ya. Sahkah bila ada yang mengerjakan 2 rakaat saja? Dia boleh. Mau boleh mengerjakan di masjid 2 rakaat ataupun 4 rakaat, ya. 2 rakaat atau 4 rakaat. Ketika di rumah pun boleh, mau 2 rakaat ataupun 4 rakaat, ya, 4 rakaat. Artinya dengan apa? 2 kali salam, dengan 2 kali salam. Yang lebih afdal itu tadi ketika di masjid yaitu 2 rakaat saja, dan ketika di masjid 4 rakaat. Dan sholat sunnah jamaah, ya, itu yang lebih utama dikerjakan di rumah, ya, dikerjakan di rumah. Kalau sholat sunnah, sholat wajib bagi laki-laki di masjid. Kenapa? Karena sholat sunnah ketika dikerjakan di rumah itu dia lebih dekat kepada keikhlasan, ya. Adapun di masjid karena banyak orang,
ya, itu apa? Bisa muncul ria. Bisa muncul ria. Makanya lebih afdol, pahalanya lebih besar sholat sunnah di rumah. Ya, kata Nabi SAW, ya, dalam sebuah hadis. Gimana Pak? Bukan. Ya. Ilal maktubah. Nah, tapi awalnya gimana itu? Ya. Ya. Salatul rajuli fi baitihi afdalu min salatihi fi masjidihi illa al-maktubah. Salatnya seseorang itu di rumahnya lebih afdal daripada salat di masjid kecuali yang wajib. Ya. Jadi salat sunnah itu yang lebih baik di rumah, ya, kecuali salat wajib. Nah, kalau salat wajib di mana? Di rumah atau di masjid? Ada khilaf sebenarnya para ulama. Ada perbedaan pendapat di antara ulama. Ada yang mengatakan wajib di masjid, ya hukumnya sholat jamaah di masjid itu. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah, ya. Ada yang mengatakan sunnah. Tetapi ya, ini masalah khilaf di antara para ulama, antara jumhur ulama dan yang lainnya di kalangan, ya, Abu Hanifah, Imam Malik, Ahmad. Tetapi jelas berbeda sholat, ya, wajib di rumah dengan di masjid. Perbedaannya apa? 27 derajat. Ya. Dan kalau kita ambil pendapat yang paling berhati-hati, yaitu apa? Yang mengatakan wajib. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dan juga Ibnu Hazm mengatakan laki-laki gak sah sholat wajib di rumah. Syarat sahnya sholat wajib bagi laki-laki di masjid. Pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Wallahu taala. Baik jemaah sekalian yang dirahmati Allah taala, ada pertanyaan? Sudah cukup ya? Baik, kita cukupkan kajian kita pada kesempatan pagi hari ini. Aqulu qouli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.